Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu lagi di Podcast Agi edisi Jalan-Jalan. Jalan-jalan kemana nih Mas? Ini nemenin Mas Nana untuk ngecas ke Pak Adit di Sentul. Kembali. Aku yang nemenin. Iya, gimana Mas? Ya. Sejauh ini persiapannya mungkin kita akan sampai subuh ini di Pak Adit. Agak nggak siap sih sebenarnya karena semalam itu kan memang karena kayaknya akan nggak bisa cuma sehari, Sabtu Minggu kan tadi upacara 17-an ya di kantor. Semalam harusnya nyimpen tenaga, harus nyuci semua baju ini untuk persediaan seminggu ke depan gitu. Luar biasa. Yuci, ini ilmunya Pak Sarip ini. Hebat Mas. Ngobrol apa Mas Genjar ini? Ya itu aja Mas. Ini kan sebenarnya kalau kita ketemu Mas Adit itu kan ibaratnya ketemu asal mula pencetus Agi gitu kan. Kita mungkin akan menelaah Agi dulu itu seperti apa, terus kedepannya seperti apa. Yang ringan-ringan aja tapi Mas. Nah aku pengen tahu dulu sih. Itu. Hah? Berat itu. Tapi Mas, cerita deh Mas yang waktu awal-awal Agi itu ada, emang betul ya yang mencetuskan itu Mas Adit? Secara nama benar. Ya. Secara nama benar memang secara nama terus konsep bahwa dulu kan acara itu banyak. Sebelum Ramadan itu ada apa gitu, terus kemudian bikin panitia pembubaran, terus selama Ramadan bikin panitia lagi, terus pembubaran, terus nanti Idul Kurban bikin panitia lagi pembubaran. Ini kenapa nggak jadi kan satu rangkaian aja sih? Itu tuh itu benar tuh, itu Mas Adit tuh. Ya. Terus saya nggak ngikutin yang di situ, agak ngikutin tuh. Terus tapi setelah lihat foto-foto ternyata itu ada beberapa acara yang di tahun berapa ya memang sudah ditulisi Asragama Islami juga, padahal kalau kita hitungan sekarang Agi ke-15 berarti kan kita hitung dari 2011 ya Mas. 2011. 2008 itu ada lomba Musabaqah Tilawatil Quran. Lomba MTQ itu. Itu tuh sudah pakai Asragama Islami. Belum pakai logo itu saat itu. Oke. Itu berarti emang tadinya ada kegiatan-kegiatan yang banyak keislaman, event-event yang itu skupnya gede lah gitu. Ya. Akhirnya biar lebih singkat disatuin aja nama brandnya Asragama Islami gitu Mas. Iya benar. Oke. Dulu waktu pas mencetuskan Asragama Islam itu sesimpel itu atau ada tujuan lain Mas? Nggak tahu kalau tujuan lain, aku kan ya simpel-simpel aja. Mungkin Mas Adit ada tujuan lain, nggak tahu dia. Kan sekarang udah berkembang. Ya. Kegiatannya aja workshop di atas 15 gitu, lombanya juga 15 gitu. Aku hitung ada sekitar 28 kalau nggak salah lomba. Ya, karena Mas Ganjar bikin laporannya ya. Oke. Mas, cerita deh terkait dengan evaluasi Agi tahun lalu dulu deh. Tahun sekarang berarti 2024. Agi yang kemarin ini terakhir kita lakukan ya. Karena kan kita bentar lagi planning cycle nih untuk persiapan 2025. Gimana Mas? Ada catatan-catatan yang kiranya perlu dikasih garis bawah, ditebelin? Satu, aku tuh pelupa Mas Ganjar. Ya. Terus kalau Agi 2024 ya. Agi 2024 kalau menurutku itu termasuk Agi yang ada milestone Agi itu berubah gitu. Dan 2024 itu termasuk ada perubahan besar di situ. Ya. Perubahan besarnya? Perubahan besarnya munculnya jelajah amaliyah itu ada di situ. Terus kemudian
ada 2 gerakan bersama, Zero Waste Amaliyah dan Petualangan Sehat Amaliyah, yaitu activity nyata yang dilakukan sehari-hari oleh pesertanya untuk menjadi kebiasaan dan menjadi budaya, dan itu tercatat ke sistemnya amaliyah.id. Terus kemudian ada reward, itu rasanya sesuatu aktivitas yang harusnya jadi highlight dan bisa kita teruskan. Kalau jelajah amaliyah secara offline-nya, yaitu itu ada pos-pos, sehingga sebenarnya bisa jadi seluruh peserta itu bisa moving di antara pos-pos itu dan berkreasi di pos-pos tersebut. Terus ada nilai di posnya, ada klasemennya gitu. Terus mereka bebas pilih posnya, urutannya bagaimana, sehingga memang seru, pengalaman dialami oleh semuanya gitu. Itu secara offline-nya. Terus kemudian online-nya sebelum halal bihalal itu mulai, yang itu tadi, gerakan bersama itu tadi. Iya. Yang kita ulik yang gerakan bersama dulu deh. Ini kan selaras ya dengan cita-cita Astra yang sekarang lagi digembar-gemborkan, sustainability gitu. Iya. Emang itu ngambil inspirasinya dari situ, Mas? Nah, kalau itu sih memang di UTAT-nya tema besarnya juga kita ini ngarahnya ke sustainability udah dari tahun kemarin ya, Mas Ganjar. Iya. Kalau di situ memang di sustainability. Iya. Kan ini juga rasanya bisa menjawab challenge-nya dari bapak-bapak bahwa Astra Gema Islam itu harus menyentuh banyak golongan, banyak kalangan gitu. Jadi ini kan mewadahi mungkin penggiat hidup sehat gitu kan, penggiat jalan kaki, lari gitu, sepeda, pola makan sehat gitu kan. Ke situ juga ya Mas ya arahnya. Benar. Buang sampah terpilah, terus kemudian menyerahkannya ke bank sampah, itu juga masuk di situ juga untuk di zero waste amaliyahnya. Iya. Aku kan coba-coba ikutan juga tuh yang gerakan bersama itu. Iya. Memang seru sih karena ada agi koin yang terus nambah gitu. Iya. Ada ngerasa manfaatnya juga karena kita kecatat, oh sekarang langkah aku berapa, 3.000 langkah misalkan, besoknya masih kurang gitu, jadi ikut mantau langkah gitu. Iya. Tapi kalau pas kena mungkin yang kita inginkan kan sebenarnya rutin aktivitas itu Mas ya. Benar. Gimana ya biar kita jagain supaya misalkan yang daftar itu 500 gitu. Iya. 500-500-nya challenge-nya itu untuk kebiasaan sehat sehari-hari atau olahraga sehari-hari itu bisa terus konsisten lah minimal pada waktu program gitu. Ya, ya mungkin sih kalau kita evaluasinya ya sampai ke evaluasi dan pengennya gimana sih. Nanti kalau untuk detail poinnya harus bagaimana, aktivitasnya apa aja, ini harus ngobrol bareng sama bisa teman-teman pemain ataupun dengan teman-teman Astratek yang kemarin bantu untuk ngatur aktivitas dan poin per poinnya Mas Ganjar. Jadi memang bareng sama teman-teman Astratek kemarin untuk mengembangkan aktivitasnya apa saja, terus kemudian poinnya apa saja. Tapi rasanya yang disampaikan Mas Ganjar tadi betul, bagaimana agar lebih luas lagi sehingga teman-teman lebih banyak yang ikut. Tapi sebenarnya ini juga ada kekhawatiran juga karena kegiatan ini kan sebenarnya umum banget ya. Tuh jadi mungkin kalau teman-teman yang non muslim terus jadi gimana gitu kan berasa tidak diwadahi atau kurang tersentuh, padahal ini mereka bisa ikut kalau untuk memilah sampah di rumah, terus menghitung jumlah langkah kayak gitu tuh sebenarnya bisa saja. Itu tuh yang ini, karena tema kita memang apa ini Mas yang khusus gerakan bersama ini itu untuk karyawan yang non muslim pun bisa ikutan? Oh, bisa juga sih karena memang yang dihitung itu
angka-angka umum, benar-benar umum sih. Ya benar Mas Ganjar. Mungkin itu juga mungkin bisa itu malah nemu kita. Kalau ngomong ketentuan yang gedeannya ada di sini nih Mas Ganjar mungkin kalau menurutku. Karena sebagaimana misalnya lomba yang bisa bareng-bareng, yang teman-teman non muslim juga ikut gabung, itu yang itu ucapan salam lebaran itu kan video salam lebaran itu kan, kalau departemen divisi-divisi atau satu perusahaan mengucapkan itu kan, teman-teman non muslim juga bergabung di situ gitu. Ya bisa benar-benar itu di ketentuan syarat bisa di highlight itu. Ya. Nah, kita ngajak semuanya ya. Betul. Bagus juga, bisa juga. Terus Mas, yang kedepannya gerakan bersama ini kan kayaknya bagus nih untuk terus kita kembangin lagi. Selain tadi ide bahwa pesertaannya diperluas, ada lagi nggak Mas improvement untuk tahun depan? Improvement. Kalau yang kecil-kecil mungkin ini yang lagi dicoba sama teman-teman di digitalisasi, juga pengen. Sekarang kan Astra juga ada Astra on the go, dengan Strava itu ya. Nah ini coba Amalia.id itu juga disinkronkan sama agar teman-teman Astra secara luas yang sudah terbiasa dengan Astra on the go, kalau memang sudah selesai, karena ini periodenya kan Juli Agustusnya Astra on the go, nggak tahu nanti kedepannya mau gimana lagi gitu. Nah itu kalau memang sudah familiar sama Strava, ya udah pakai aja Stravanya, nanti kita juga hitungan dengan Strava juga gitu. Sebenarnya kita kan kemarin juga sama kayak Astra on the go ini untuk ngitung langkah itu, cuma memang kita mudahkan kemarin dengan udah screenshot aja gitu. Tapi kalau bayangannya sih mungkin kalau pakai Strava kan susah ya, tapi kalau ternyata teman-teman lebih nyaman juga dengan Strava, ya udah difasilitasin aja tetap pakai Strava. Oke. Berarti di digitalisasinya yang sekarang lagi coba dikembangin ya. Kalau di grup peserta petualangan sehat Amalia ya seru banget sih, mereka juga sharing informasi ketika awal Astra on the go memulai, terus kemudian juga pencapaian siapa berapa kilo sampai berapa kilo gitu, atau jersinya kan kemarin yang 2000 pertama kan dapat jersey, mereka juga share, punya aku udah dapet, aku belum, gitu juga mereka masuk gitu. Gimik di awal ya untuk ngasih apresiasi ya Mas? Ya. Itu juga bisa. Siap. Kita bicara terkait dengan ini Mas, yang milestone yang kedua terkait jelajah Amalia ya, waktu pas jelajah Amalia ya. Itu jelajah Amalia kan sebenarnya wujud interaktif kita untuk mewadahi peserta-peserta yang datang merasakan serunya Agi gitu kan. Dengan pos-pos kayak gitu. Iya. Kedepannya gimana Mas? Kan pos-pos yang kemarin itu kan lumayan seru ya, ada tiba-tiba disuruh bagus itu. menulis Arapegon, terus yang mengkafani gitu, prakteknya seperti apa gitu, terus ada yel-yel gitu. Ada ide-ide lain nggak Mas untuk kedepannya nih? Kalau ide-ide lain kan biasanya kita gali di planning cycle ya, dan malah udah pokoknya teman-teman baru itu udah tumprukin aja, dikasih tugas nyari hal-hal lain, ya udah mereka pasti baru, orang mereka anak baru, nggak tahu sejarahnya Agi juga mereka nggak perlu tahu, mereka udah pokoknya targetnya bikin sesuatu yang baru gitu aja. Itu nanti akan muncul di situ harusnya. Cuma memang jelajah Amalia ini gimana ya kalau ngomong nanti apa ya ujung akhirnya itu, karena kalau menurutku itu puncaknya jelajah Amalia adalah ketika dia bisa menghapus CCIA. CCIA udah. Cuma kan nggak mungkin dari pembicaraan itu kan udah nggak mungkin, kemarin aja juga udah dibicarakan dan nggak mungkin itu CCIA itu hilang itu. Oh iya, aku malah CCIA-nya kalau menurutku. CCIA-nya. Gimana? Jadi CCIA-nya yang harus berubah. Kalau dulu kita tahun 2000-an itu masih dengan kuis siapa berani, sekarang
ada muncul kuisnya yang ruang guru itu Clash of Champion itu cakep itu Mas Ganjar. Itu seperti apa sih? Nanti lihat di YouTube deh. Jadi Clash of Champion itu pesertanya tadinya banyak. Itu anak-anak pinter seluruh universitas. Dia itu nanti pertanyaannya memang pertanyaan matematika, pertanyaan terutama matematika ya, terutama matematika, logika kayak gitu. Gitu. Nah, sebenarnya bukan hanya di masalah pertanyaannya sih, tapi kemasannya Mas Ganjar. Kemasannya cakep. Terus kemudian ada backsoundnya ketika ngapain. Terus pertanyaan itu dibikin kayak voice over, ada echonya gitu. Itu jadi pertanyaan itu tuh bukan hanya dibacakan oleh moderator itu. Nah, moderatornya malah memang CEO-nya Ruang Guru langsung turun. Itu dia ngarahin bikin apa, tapi pertanyaan itu dibacakan, multimedia muncul semua. Itu bagus. Bagus. Kalau yang seperti itu bisa juga ngejaring lebih luas ya kali ya? Perubahan mungkin tidak semuanya dipakai, itu mungkin aja, tetapi bahwa kemasan itu ada loh, kemasan kayak gitu. Terus kemudian ada loh bentuk soal itu kayak gitu. Kayak kita kan sebenarnya bisa mungkin ya, ini ada 70 logo perusahaan. Iya kan? Terus kemudian ini logonya siapa gitu. Atau logonya ada seperempat logo, ini logonya siapa? Iya. Ini skornya berapa? Kalau setengah terus nggak bisa rebutan, ini separuh logo ini punya siapa gitu. Terus kemudian kalau full ini logonya siapa? Misalnya full tetap nggak kejawab gitu ya udah terserah kayak gitu. Tapi soal itu bisa bentuknya seperti itu kan Mas Ganjar? Betul. Iya kan? Seru juga ya? Iya. Jadi mereka ngapalin seluruh logo perusahaan grup Astra gitu kan misalnya. Sebenarnya secara ide mungkin lebih itu udah bagus kita, cuman kemasan sama konten pertanyaannya yang bisa kita improve ya Mas. Ya apapun sih kan, kita juga sebenarnya adaptasi itu semuanya juga dari luar juga kan, nggak semuanya baru dari kita Mas Ganjar. Kayak tema sustainability kita kan juga buka, kalau mau ngomong oke, ini tema bersama seluruh dunia kan, kita nggak gitu juga. Sustainability yang kita pakai memang Astra Sustainability, terus Astra Sustainability juga ada Astra Sustainability Aspiration 2030 gitu. Nah kita juga tentunya kita juga tidak mengusung sustainability sendirian kan, karena memang sustainability ini harus diusung bersama-sama gitu. Nah ini karena kita ada di Astra, ya kita pakainya Astra Sustainability 2030 kayak gitu. Terus kemudian kemarin di salah satu pos jelajah amaliyah kan jadi ada bagus itu, ada puzzle-nya kayak gitu kan. Itu sehingga kita nggak akan campaign bikin puzzle. Mungkin gambar pohon sih iya mewakili dikit, tapi ngapain? Tapi kalau itu kan sambil mengenalkan Astra Sustainability 2030, dia ingat tentang sustainability, tapi kita juga ingat program perusahaan kayak gitu. Iya. Oke. Itu adaptasi ya. Tadi kan ngomong adaptasi. Terus kemudian ketika adaptasi, apakah bentuk kuis ataukah bentuk pertanyaan, itu sih ya apapun bisa kita tiru. Teknologi yang dipakai kan juga karena teknologi, ada teknologi ini nih, coba kita pakai deh. Ada teknologi ini kita pakai deh. Kayak gitu banyak. Iya. Wah, kalau Mas satu lagi deh, yang ini challenge dari bapak-bapak kan dari dulu masih sama. Bagaimana AG ini agar lebih meluas, dan udah semenjak COVID jumlah provinsinya meningkat drastis tuh. Ada 22 provinsi kalau nggak salah tahun lalu. Jumlah partisipan perusahaannya udah lebih dari 100 gitu. Nah, di peserta itu ada 5.014 atau 5.400 gitu yang ikutan AG. Kemarin ada challenge dari pembina gitu. Kalau untuk angkanya udah lumayan itu ya 10 ribuan lah gitu. Oke. Bisa nggak kira-kira kalau misalkan kepesertaan AGI tahun depan itu ya 10 ribu lah gitu? Sebenarnya kalau menurutku ya, AGI itu juga harusnya udah
udah tidak lagi ke jumlah peserta sih. Oke. Jadi aku nggak tahu apakah ini target yang lain. Kalau 10.000 ada challenge 10.000 ya memang kita pikirkan gimana caranya untuk tercapai di 10.000 itu, Mas Ganjar. Mungkin oke. Tapi kalau bayanganku 10.000 sama 5.000 mirip-mirip lah. Nggak akan ini berbeda dalam pelaksanaan atau apalagi kalau caranya cuma ya udah kalau gitu Nambah lomba baru. nambah lomba baru atau kalau kayak gitu sih kurang aku sih kurang ini. Kalau aku sih lebih tertarik, bukannya itu tadi 10.000 omongan bapak-bapak kagak penting ya, tapi ya udah dilayanin aja 10.000 gimana caranya 10.000. Tapi kalau menurutku yang lebih sulit itu adalah bagaimana agar aku malah nggak peserta lagi targetnya, tapi seluruh karyawan Astra, bukan Muslim aja, tapi seluruh karyawan Astra itu tahu tentang kegiatan Yayasan Amaliyah ini. Tentang ya mungkin karena kalau di Astra Gema Islami kan ada Astra Gema Islami, memang Astra Gema Islami untuk rangkaian acaranya itu tersebut. Padahal di dalam Astra Gema Islami itu ada isinya DKM, terus kemudian juga ada amanah Astra ada di situ tuh. Sedekah barang juga ada di situ tuh. Sebenarnya ya itu semua adalah layanan Yayasan Amaliyah Astra kan. Nah itu gimana caranya event yang seakan event kompetisi dan edukasi ini memang diketahui. Nggak ikut nggak apa-apa deh. Tapi semuanya itu aware, tahu bahwa nengok gitu Mas Ganjar. Cakep ya. Wah ada challenge lain bahwa wah aku harus itu bisa muncul ya. Lagi bisa muncul ya, Yayasan Amaliyah Astra bisa muncul ya. Berarti kita juga harus bisa semuncul itu, misalnya seperti itu Mas Ganjar. Jadi kalau sampai ke seluruh karyawan Astra tahu, terus nengok, itu ya yang diperlukan jadi lain kan. Aktivitasnya bisa jadi beberapa hal saat ini belum kita lakukan Mas Ganjar. Kalau aktivitas untuk menambah peserta lomba, kita udah keluar tol ini ya. Iya. Keluar tol mana ini? Tol Sentul. Perjalanan setengah jam lagi. Ya, perjalanan masih setengah jam lagi. Siap Mas. Ya challenge-nya jadi di situ Mas Ganjar. Kalau menurutku ya yang sebenarnya ya. Gini ya. Untung ini masih obrolan kita Mas Ganjar. Iya. Bukan pesennya bapak-bapak. Coba kalau pesennya bapak-bapak gimana caranya seluruh. Wah, itu kita kan udah nggak bisa bebas trial coba-coba gimana caranya achieve gitu kan Mas Ganjar. Karena udah perintah itu, udah instruksi dari bapak-bapak untuk meraih itu. Nah, kalau kita bisa latihan untuk menyebarkan kabar tentang Agi ini duluan, kita rasanya lebih luas, lebih bebas untuk mau pakai cara apa, mau bentuknya bagaimana, lewat jalur apa gitu tuh, kita rasanya lebih nyaman juga untuk coba-coba Mas. Dan kita bisa coba-coba di sini. Aku sih tadi sepakat Mas, yang kita itu untuk narik seluruh karyawannya dengan event yang kira-kira menyentuh dan disukai oleh banyak kalangan gitu. Ya. Nah, itu balik lagi ke kita yang ditawarkan Agi agar karyawan suka itu programnya apa, gerakannya apa, atau workshopnya apa gitu. Ya. Berarti memang kreativitas kita ya Mas ya. Menurutku ya ini karena tadi udah sebut tipe-tipe event. Kalau menurutku workshop nggak bisa. Workshop itu kemarin ada kan karena kita masih dari online ya. Masih online ya. Nah, harusnya workshop itu terintegrasi dengan kompetisi-kompetisi yang ada dan kontribusi yang kita harapkan. Harus terintegrasi. Nggak bisa workshopnya tiba-tiba misalnya
apa ya, yang nggak ada kaitannya dengan apapun gitu. Kalau yang ada harusnya misalnya workshop Janais, kenapa? Karena Ada itu pos. ada pos itu Iya, di Jelajah Amalia. iya. Dia harus workshop itu harus support untuk kegiatan lainnya gitu. Iya. Gitu. Betul. Ya, dan kita juga cukup luas kok tentang sustainability, tentang petualangan sehat, itu workshopnya bisa kemana-mana. Tapi workshop itu harus menguatkan event kita gitu. Bukan workshop itu sebagai puncak event tersendiri, bukan. Workshop itu pendukung gitu. Kalau workshop itu tidak bisa menguatkan, tidak bisa menyebarkan, tidak bisa nambah peserta gitu, atau membuat pesertanya jadi semakin bersemangat, nggak usah ada workshop lah. Iya, sepakat sih aku. Iya. Kalau misalkan hanya event yang berdasarkan yang lagi happening sekarang tanpa ada kaitannya dengan edukasi yang itu arahannya mereka ikut lomba atau ikut gerakan kita, Iya. rasanya kita kata aja ya Mas ya. Iya benar. Karena kan semuanya kalau peta besarnya kan kita itu dalam membangun komunitas-komunitas, iya Mas Ganjar ya. Iya. Terus bagaimana memang meningkatkan keterampilan dari masing-masing personil yang ada di dalam komunitas ini, oke, itu penting ya. Tetapi sebenarnya banyak hal bahwa kita terdorong jadi ngejar pengen belajar apa itu karena memang komunitasnya ada kayak gitu. Iya. Misalnya tadi memang ada komunitas untuk merawat jenazah gitu. Itu nggak usah diapa-apain, di luar juga ilmunya juga banyak. Kalaupun mereka ketemu sharing-sharing itu ya merasa senasib seperti penanggungan, terus kemudian di sana ada, di sini ada, di sana udah keren seperti itu, kita harus di sana punya seragam, wah aku juga nggak mau kalah keren seragamnya. Itu lebih benchmark antar masing-masing kelompok, masing-masing DKM itu sudah memotivasi lebih besar motivasinya daripada workshop yang kita create. Kita nggak produce kok, kita kasih lapangan aja. Bahkan kalau workshopnya bisa jadi memang ya kayak temu DKM kan, ya, mereka bertemu, udah ya namanya udah silaturahmi, udah jalan sendiri. Kita nggak usah produce apa juga nggak ini. Mereka udah asik. Karena kalau kita bikin mau yang level apa? Level awal, mereka udah jago-jago. Level jago, yang awal gimana dong? Iya. Gitu. Itu kita layani private aja kalau memang yang ini. Betul. Ada yang butuh pendampingan kayak gitu. Tapi kalau komunitasnya udah jadi ya udah. Nah, sehingga kalau tadi ada tadi nyebut workshop tadi ya agar komunitasnya ada, itu kan misalnya ya kemarin ada workshop kaitannya tentang kesehatan atau tentang olahraga gitu. Itu. Nah, itu harusnya nyambung dengan petualangan sehat Amalia, karena di petualangan sehat Amalia itu selama 3 bulan 4 bulan mereka ada di satu grup, mereka kompetisi kegiatan, mereka lihat nama-nama, itu komunitasnya jadi itu. Iya. Sementara sih event workshop ngomong bangun komunitas apaan? Iya. Pakai sekali workshop nggak ada. Betul. Mas, kita ngomongin yang itu juga deh, relawan. Relawan ini kan kemarin mendapat perhatian juga dari Pak Riza bahwa ini Agi itu kontribusinya luar biasa juga karena peran relawan dari berbagai perusahaan gitu. Itu memang betul itu. Gimana untuk rencana relawan-relawan Agi itu kedepannya, apakah mau open recruitment lagi misalkan atau ada konsep baru? Itu balik lagi sih sebenarnya ke teman-teman relawan juga mau kemana gitu juga memang harus kita fasilitasi, harus memang apresiasi untuk mereka semua ya Mas Ganjar ya, untuk yang relawan ini. Karena apa ya, kalau menurutku sih ya memang ini teman-teman relawan ini berkembang masing-masing ya.
dari awal hingga sekarang ini tim MC itu jadi memang komunitas Iya. MC gitu kan. Panitia, kalau ngomong panitia multimedia gitu kan, itu menjadi memang komunitas multimedia gitu. Ada yang memang profesional banget, itu datang hari H udah pokoknya dia kejatah area mana atau hanya ngedit, itu udah profesional banget gitu. Terus sehari-hari mereka juga ada di dalam satu grup gitu ya itu memang banyak kelompok-kelompok ya, apalagi yang relawan beneran ya, kayak relawan donor darah, relawan Janais, itu memang tidak bisa kita pisahkan juga. Terus karena itu juga menginspirasi antar komunitas relawan ya, bahwa wah, kalau relawan Janais itu relawan beneran ya, kayak gitu itu kan ya, Mas Ganjar, ya. Iya. Itu. Ini bahkan udah lebih jauh nih, karena relawan kita itu udah berkembang jadi komunitas, dan karena kesamaan tugas, kesamaan ini hal menarik gitu, mereka jadi punya ikatan sendiri-sendiri gitu. Ya, aku, ya, ya. aku merasakan sendiri, Mas, yang ini aja, komunitas multimedia itu kan tadinya multimedia, sekarang berkembang ke yang hobinya streaming gitu. Iya. Hobinya motret, bikin workshopnya gitu. Iya. Terus tambah lagi nih sekarang itu komunitas desain gitu. Tiba-tiba Kang Ilham punya yang namanya tim baru Mutia gitu. Iya. Mereka ngulik desain dengan metode ya udah di share di Trello, terus ada projectnya masing-masing di Canva gitu. Iya. Itu luar biasa ya perkembangannya ya, udah jadi komunitas ya, Mas. Iya, makanya itu komunitas juga udah ya, namanya komunitas ya. Ya memang kalau kita itu disuruh ngumpul itu pasti ada hikmahnya, ada manfaatnya, itu ya memang betul. Iya. Itu. Betul. Akhirnya udah nggak usah ya, kalau masalah ilmu sekarang itu udah nggak ada nggak ada hambatan lah. Di YouTube banyak gitu. Kalau butuh yang kursus berbayar juga banyak, nyari yang level apa, tema apa yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, itu juga bisa lah dicari gitu. Iya, betul. Siap. Tapi saling menginspirasi antar komunitas, antar personil dalam sebuah komunitas itu sendiri, itu tuh yang mahal itu. Karena kalau kita mulai, ya kan kita nggak bisa, ya kan kita baru sendirian kalau mulai. Tapi ketika tadi Mas Ganjar ingetin, Agi ini hasil karya komunitas, itu ya memang bukan ada benarnya ya, malah jadi wah, itu yang berat untuk untuk ya, adanya cuma bersyukur gitu aja, Mas Ganjar. Iya. Alhamdulillah sampai itu. Siap, Mas. Oke, Mas, yang di pikiran Mas Nana di 2025 gimana, Mas? Mungkin yang itu tadi, Mas Ganjar, yang tentang gimana agar Agi 2025, Agi ke-15 ya, itu diketahui oleh seluruh karyawan grup Astra, Mas Ganjar. Itu udah kayak ini Yayasan Amalia Astra, sehingga memang Yayasan Amalia Astra itu dikenal oleh seluruh karyawan grup Astra, dan dikenalnya sih memang bahwa ini membawa manfaat, menebar manfaat ya, dan cukup terbuka untuk semua karyawan itu bisa paling tidak sih mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Amalia Astra. Bukan Yayasan Amalia Astranya, tetapi seluruh bagian dari Yayasan Amalia Astra itu kan termasuk teman-teman DKM, teman-teman Muslim yang ngurusin masjid-masjid itu, bahwa masjid-masjid ini ada peran di sustainability, masjid-masjid ini ada peran dalam membangun profesional Muslim Astra, masjid ini itu membawa
pengaruh positif untuk semua gitu. Itu sih Mas Ganjar. Siap. Alhamdulillah. Udah pasti sepakat juga sih Mas, agar siar Agi itu sampai ke seluruh karyawan grup Astra. Ya, tapi kalau menurutku itu tuh nggak bisa Agi sendiri itu memang. Itu kan sebenarnya kan memang bagaimana Masjid Astra, bagaimana amanah Astra, Yayasan Amaliyah Astra itu sendiri gitu. Karena Agi kan sebenarnya kan hanya bagian di hanya event saat sebelum, selama dan sesudah Ramadan aja kan Mas Ganjar ya. Ya, jadi itu nanti sampai ke sana kalau menurutku sih ya paling tidak kalau di 2025 kalau menurutku tuh harusnya ada activity yang ngarahnya ke sana Mas Ganjar. Jadi kayak tadi kita bicarakan misalnya ya untuk kalau gitu Zero Waste Amaliyah sama Petualangan Sehat Amaliyah bisa dibuka untuk umum kayak gitu ya, untuk seluruh karyawan ya, bukan hanya Muslim aja. Nah itu salah satu itu salah satu. Kalau memang kita bisa bikin itu memang menarik, jadi lebih menarik ya bisa tuh. Siap. Oke Mas, rasanya udah Masih setengah jam lebih nih. Kita akan ganti topik yang lain, tapi kita tutup dulu. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Agi, saatmu beraksi.